Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di hari-hari perendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam doa puasa hari yang ke-10 ini saudara, biarlah kita lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lebih lagi mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Lebih lagi dalam dengan Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Biarlah menyukakan hatinya. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Sebab Kau yang ku pandang seumur hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, yes Lord, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Sebab Kau yang ku pandang seumur hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia dalam kedalaman kasih-Nya, cintanya yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kau baik Tuhan, Engkau sungguh ajaib, jalan-jalan-Mu tak terselami manusia. Oleh sebab itu kami mau selalu minta arah dan tuntunan-Mu. Pegang tangan kami, bawa kami
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh terus maju melangkah bersama-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami Bapa. Firman-Mu adalah kekuatan roh kami, roti hidup yang turun dari surga, makanan roh kami firman-Mu. Saat ini kami mau mendengar pesan-pesan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan, kami percaya ada tuntunan arahan-Mu yang kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyinari, menerangi setiap firman, sehingga mendapatkan rema menjadi benih yang terbaik dalam hati kami, sehingga kami boleh berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada hari yang ke-10 ini Tuhan taruh firman-Nya dalam hati dan pikiran saya. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan di penghujung akhir zaman ini. Saudara, kemarin bensin mulai pada naik semua ya. Mungkin ini sebagian besar membuat orang lain ketar-ketir, saudara ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita, di mana masa depan tidak menentu, tidak pasti ya. Mungkin saat ini kita masih bisa kuat, besok bisa jatuh ya. Mungkin hari ini kita lemah, tapi kemudian kita terus perbaharui roh kita sehingga kita kuat ke depannya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam bumi ini, saudara, selalu kita bawa kepada Tuhan, selalu kita berdoa, selalu kita minta Tuhan yang pegang tangan kita. Karena kalau tangan kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan, pasti bawa pada kemenangan demi kemenangan, bawa kepada masa depan penuh pengharapan. Nah saudara, hari ini Tuhan ingatkan, kita baca di dalam satu firman Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kita garis bawahi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Seringkali manusia mengingat-ingat masa lalu. Bukan tidak baik ya mengingat masa lalu. Pasti kita masih punya otak, pasti kita punya rekaman, pasti kita masih bisa mengingat ya masa lalu kita. Kayak saya, masa kecil saya, masa remaja saya, masa dewasa saya, nah masa tua saya sekarang ini ya saudara. Pasti kita masih punya pikiran, punya ingatan akan masa lalu, apa yang terjadi. Tetapi jika masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik, masih membebani kita sampai hari ini, itu yang Tuhan gak mau. Kayak kemarin saya besuk seseorang yang sakit ya. Ci Maria, saya ini menikah udah 30 tahun. Tapi saya sakit hati sama suami saya, sama keluarga suami saya. Itu selama 30 tahun masih diingat ya, kepahitan-kepahitan, hal-hal yang tidak baik. Jadi yang Tuhan ingin sampaikan hari ini, kita melupakan, mengampuni itu melupakan. Ya, jangan mulut mengampuni, aku mengampuni dia, disebut namanya ya, memang harus disebut ya, karena kita confess ya, declare di alam roh, kita mengampuni siapa namanya sebut, dan kita melupakan. Tolong Tuhan hapus setiap rekaman-rekaman di pikiran yang tidak baik, dihapus. Doa nih, pegang kepala, ini kan di kepala ini kan ada rekaman-rekaman yang tidak baik ya, dihapus. Nah saudara, setelah kita berdoa, sampai dia mendapat penyakit, akhirnya dia sadar, dia harus melepaskan kepahitan. Karena itu menjadi akar-akar dari sakit penyakit. Jadi apa yang merupakan masa lalu yang tidak baik, ya mungkin kita salah ambil keputusan, kita salah ambil tindakan di masa lalu, ya jangan menyesalnya sekarang ya saudara. Oh, saya nyesal nih kawin sama kamu, saya nyesel, tau gitu saya kawin sama si B gitu kan.
pasti hidupku lebih enak, pasti dia lebih baik ya, pasti ini, waduh saudara, belum tentu juga. Jadi jangan menyesal apa yang sudah terjadi juga ya, karena sekarang ini yang kita lakukan, kita kerjakan berdamai ya. Jadi hal-hal di masa lalu yang harus kita lupakan, yang harus kita ampuni, yang harus kita sesalkan di masa lalu, stop ya. Stop sampai hari ini, sampai detik ini. Pada saat kita mengambil doa puasa, berdoa, Tuhan aku ampuni orang-orang menyakiti hatiku. Ampuni pengalaman-pengalaman yang pahit, yang tidak baik. Ampuni perbuatan-perbuatan saya yang tidak benar, tidak baik. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak ngomong, itu terus membebani, itu akan terus menjadi beban ya. Misalkan dosa-dosa di masa lalu, saudara belum mengampuni atau belum minta ampun, misalkan ambil tindakan yang salah, keputusan-keputusan yang salah, ya saudara. Jangan lagi menjadi beban ya. Kita doa, kita break di alam roh, kita break hati kita, pikiran kita hancurkan semua beban-beban masa lalu, kepahitan-kepahitan masa lalu, ingatan-ingatan masa lalu. Pernah kita dilecehkan secara seksual, kita pernah dihianati, kita mungkin pernah ditipu ya. Orang yang menipu kita, kita sumpahin, kita doain, itu nggak benar yang nyumpahin orang yang memang menyakiti hati kita. Misalkan itu memang nggak baik, doakan yang tetap yang terbaik. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu itu juga nggak mungkin kita lupakan, karena itu menjadi satu pembelajaran. Jadi yang pertama, kita melupakan semua yang pahit, mengampuni semua yang tidak baik ya, dosa-dosa orang atau dosa-dosa kita, stop ya. Jangan diingat-ingat, karena Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sendiri sudah melupakan. Terus yang kedua, ya saudara, kita harus jadi pembelajaran. Apa yang di masa lalu yang kita lakukan yang tidak baik, atau kita salah ambil keputusan, salah ambil tindakan, atau kita mengucap berbicara yang nggak benar, nggak salah, kita harus menjadi pembelajaran diri kita untuk ke depannya. Oh ya, gue dulu salah ambil keputusan. Hari ini aku harus tegas nih, jangan kompromi dengan dosa misalkan gitu ya. Terus juga jangan sampai kita ini terbebani terus-terusan ya. Stop dalam nama Yesus ya. Dan kita ambil hikmah. Hikmah tuh seperti pembelajaran. Keputusan-keputusan apa yang salah, perbuatan-perbuatan apa yang salah, terus juga tindakan yang salah, ucapan yang salah, ya, perbuatan yang salah di masa lalu itu menjadi pembelajaran ke depannya. Supaya kita lebih baik, lebih bijaksana, lebih benar, lebih kuat, ya, lebih teguh, hati kita tidak goncang untuk kebenaran, tidak goyah. Ya, mempunyai keteguhan hati dalam kebenaran, bukan teguh dalam ketidakbenaran jadi auban namanya ya. Jadi teguh dalam kebenaran. Kita belajar, dulu kita sering kompromi, kita dulu sering pelin-pelan, kita dulu sering mengiyakan ya semua apa kata orang. Harus kita berhikmat memilih ya, dan kita berhikmat untuk pembelajaran ke depannya. Jadi masa lalu bukan semuanya harus kita lupakan. Emang kita jadi lupa ingatan, enggak juga ya saudara. Nah, seperti kita nih, kayak saya nyetir ya kan, kita nyetir memang pandang ke depan. Bahkan kita harus fokus, jangan ada nengok kanan kiri gitu ya, lihat ini lihat itu, bisa nabrak ke depan. Tapi pada saat kita nyetir, Tuhan ingatkan kita ada kaca spion di kiri kanan. Bahkan di tengah ini spion yang jendela belakang kelihatan nih ada kendaraan atau apa di belakang. Spion ini kan sekali-kali harus kita lihat juga ke belakang. Ya, jadi masa lalu kita juga sekali-kali kita ingat, sekali-kali kita renungkan supaya kita ini tidak nabrak, tidak tidak kembali ya ke masa lalu ya terus menerus, tapi kita memandang ke depan sebagai kita menjadi hikmat, punya kebijaksanaan, di mana masa lalu itu menjadi satu pembelajaran bagi hidup kita, sehingga ke depannya kita lebih dewasa, kita lebih kuat, kita mempunyai karakter-karakter yang baik ya, hal-hal yang baik ya, kita terus, karena kekudusan, karena kehidupan anak-anak Tuhan itu
terus-menerus diperbaharui. Kita bisa hidup benar, hidup kudus? Bisa. Karena Tuhan bilang, kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi kita terus pengudusan diri, kita terus hidup benar, terus kita hidup kudus. Kita akan mengalami kesempurnaan. Ya, nanti kan pakai tubuh kesempurnaan. Walaupun sekarang ini belum sempurna, belum benar seutuhnya, masih bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat salah. Tapi kita ingat masih ada kekuatan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kita untuk terus naik, berjalan dalam kebenaran Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan dan kuasa otoritas yang dari Roh Kudus. Jadi kita melupakan semua yang pahit, semua yang tidak baik, ya. Jangan nangisi lagi masa lalu, ya. Mungkin juga kita salah mengambil pasangan hidup, misalkan ya. Dan sekarang masih dalam pernikahan, ada orang yang konseling, "Bu, saya Bu udah 35 tahun menikah, tapi suami saya menyebalkan, hari ini dia nggak ada kerjaan, nganggur. Gimana Bu? Bolehkah saya bercerai?" Ya kan? Saya bilang kalau misalkan sudah menikah, punya anak sampai 3 ya saudara, dan sudah sekarang berumur tua, udah 35 tahun menikah, ya masa mau bercerai ya saudara? Lanjutkan saja, lanjutkan ya. Mungkin dengan ini ada proses Tuhan. Ya, orang dunia bilang ini nasi sudah jadi bubur, sudah terlanjur ya, nggak bisa diubah lagi menjadi nasi. Tetapi yang bisa kita ubah itu bubur menjadi bubur yang enak, kasih cakwe, kasih ayam, kasih kerupuk, ya. Kasih kecap, sambel ya. Jadi sekarang yang kita tidak bisa perbaiki, ya, misalnya kita salah ambil keputusan menikah dengan orang yang salah, tapi baiklah ini menjadi satu pembelajaran supaya kita juga berubah sikap hati kita, pikiran kita, tabiat kita juga kan nggak selalu nunjuk lu yang salah, lu yang salah. Itu 4 jari ini menunjuk kepada kita. Kita sendiri bisa masih berbuat salah ya. Sehingga dalam pernikahan ini kok berantem terus, berantem terus, berantem terus ya. Ada juga yang nggak berantem, diem-dieman, lebih banyak diem, nggak banyak ngomong. Daripada gua ngomong, bikin kita berantem, mendingan diem. Ada yang begitu saudara. Ya, saya juga belajar untuk bisa berkomunikasi yang baik ya dengan suami, anak-anak. Karena saya juga dulu masa kecil saya sulit komunikasi ya dengan ayah. Ayah saya totok banget bahasa Kuoi. Saya nggak bisa bahasa Kuoi karena kita mainnya sama orang-orang kampung gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah, Sunda. Nah, ini komunikasi saya dengan ayah secara jasmani nggak baik gitu ya. Jadi ke bawah sampai saat ini, saat saya dewasa. Tapi Tuhan ingatkan kamu harus belajar punya komunikasi yang baik dengan suami, keluarga, anak-anak ya. Memang mungkin saya nih orangnya kayaknya bawel ya kalau khotbah atau ngomong atau firman, bawel. Tapi sesungguhnya saya nggak terlalu bawel gimana ya. Tapi belajar juga untuk penguasaan diri dalam berkata-kata. Jadi saudara, Tuhan ingatkan masa lalu ada yang harus kita lupakan, masa lalu ada yang tidak boleh kita lupakan. Itu menjadi satu pembelajaran kita ke depannya untuk lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi, untuk melakukan, untuk bertindak, untuk kita mempunyai karakter yang baik. Kita baca lagi satu firman di dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Jadi saudara, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, yang akan tumbuh. Apakah kamu mengetahuinya? Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saudara, Tuhan bilang jangan ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan nih hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, jalan yang baru, dan juga itu akan bertumbuh. Sekalipun di padang gurun, di tanah kering ya, nggak ada air, Tuhan bisa membuat jadi taman Tuhan. Tuhan akan buat dikatakan di sini sungai-sungai di padang gurun. Aneh loh saudara, di padang gurun mana ada sungai, mana ada kehidupan ya. Tapi Tuhan tuh ajaib, Tuhan itu melakukan mujizat ya. Kayak saya masa lalu bertahun-tahun hidup di dalam
misalnya kekurangan ya, di break di alam roh juga kita doa pemutusan roh-roh kemiskinan, roh-roh kerja keras, roh-roh sakit kelemahan, apapun juga sakit penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan yang kita lakukan juga ada secara rohani ya, berdoa, pelepasan atau pemutusan ya. Dan kita juga harus lakukan secara jasmani, minta hikmat Tuhan. Kayak saya juga bekerja ya, jangan lelah ya, kerja rajin, giat minta hikmat Tuhan. Sampai hari ini saya juga, Tuhan bukakan usaha-usaha baru Tuhan, supaya aku bisa memberkati orang, bisa orang ini bisa bekerja, orang ini bisa mendapat penghasilan, kita bisa memberkati orang-orang yang tidak ada kerjaan ya saudara. Karena doa bukan berarti uang jatuh dari langit. Ya, dubluk aja ke benjol ya, uang jatuh dari langit. Kita ini bekerja, berdoa dan bekerja. Maka firman Tuhan, kalau nggak bekerja jangan makan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan terbalik bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Itu yang benar ya. Kita andalkan Tuhan. Nah, setiap pagi-pagi kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ambil berkat secara roh Tuhan. Aku buka pintu, aku ambil berkat-Mu. Rohani, jasmani, ekonomi, keuangan, kelimpahan, perlindungan, kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Aku ambil. Setiap pagi saudara buka pintu, ambil berkat Tuhan. Ambil. Suruh malaikat-malaikat datangi rumah kita, membawa berkat-berkat Tuhan. Ya gitu yang saya lakukan tiap pagi, tiap subuh saya dibangunkan Tuhan. Pada saat saya sudah selesai berdoa, masih pagi saya buka pintu, saya ambil, saya doa. Secara roh itu nyata loh saudara. Jadi saudara bisa lakukan seperti apa yang saya lakukan ya saudara. Dan percaya ya bahwa kita, anak-anak Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin dipakai Tuhan luar biasa. Semakin lama rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Semuanya akan berhasil, beruntung, hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Sehingga tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita semuanya jadi. Tidak ada lagi kegagalan-kegagalan di masa lalu. Tidak ada lagi keputusasaan kelemahan seperti di masa lalu. Ya, jadi masa lalu menjadi satu pembelajaran. Ada hal-hal di masa lalu yang harus kita lupakan ya di dalam firman. Tetapi seperti bangsa Israel, ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada 10 keajaiban waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah-tulah, bahkan laut terbelah ya. Harus diingatkan seluruh orang Israel, anak-anaknya, cucunya, terus diingat. Makanya ada kitab ulangan, diulang-ulang. Perbuatan Tuhan yang ajaib itu kita ceritakan, kita katakan, kita bawa ya, ceritakan pada anak-anak kita ya, cucu kita, mantu kita, perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini mami nih dulu begini, tapi Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Ya, jadi banyak cerita tentang masa lalu kita yang bisa kita saksikan bagi anak-anak kita sehingga mereka mendengarnya, oh iya, Tuhan baik, oh iya, Tuhan dahsyat. Oh iya nih, perbuatan Tuhan yang ajaib nih dalam hidup oma. Ya, saya sudah jadi oma, ama, ya. Dan juga anak mantu bisa mendengar, melihat kesaksian dari hidup saya hingga mereka, oh iya, karena ada Tuhan yang menolong, karena ada Tuhan, pembelaan Tuhan, karena ada Tuhan yang memberkati, baik rohani, jasmani, dan juga kita berakar dulu, bertumbuh, dan baru berbuah. Ya saudara, puji nama Tuhan, saya percaya di hari-hari perendahan diri kita untuk mengambil doa puasa ini bukan hal yang mudah loh saudara. Kita nih bisa serak, bisa leher nih, aduh sakit kering gitu ya dalam mengambil doa puasa. Ayo kebaskan dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat mengambil doa puasa ini sampai 30 hari. Saya percaya sesuatu pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Kau berikan pesan pada kami untuk melupakan masa-masa lalu yang pahit, masa-masa lalu yang salah, masa dosa-dosa di masa lalu Tuhan sudah ampuni. Dan kami sekarang hidup baru. Dan Engkau membuat sesuatu yang baru, yang ajaib yang di depan kami. Firman mengatakan Engkau akan membuat sungai-sungai di padang gurun. Ini satu hal yang mustahil. Tapi kami percaya mujizat masih ada. Jalan-jalan-Mu, tuntunan-Mu hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pasti Tuhan pegang tangan kami sampai kami terus dalam kemenangan. Hidup kami terus Kau bawa naik. Sampai kami
ke dalam kerajaan-Mu, sorga yang kekal, tujuan akhir kami. Berjumpa dengan Engkau. Engkau Tuhan yang kami kasihi, kerinduan kami. Bertemu muka dengan muka, memandang wajah-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami yang terus mengambil doa puasa ini. Kami percaya di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, mungkin ada keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya dengan iman, kami ambil Tuhan, iman kepercayaan kami tetap kuat, tetap memperkuat hati kami. Dan bersama Tuhan kami mampu, bersama Roh Kudus kami mampu. Engkaulah sumber dalam kehidupan kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala